Baik, insya Allah Ustadz sudah ada bersama kita. Kita mulai kajian pada malam hari ini. Mari kita mulai kajian intensif virtual EKD materi Al-Islam pertemuan kedua pada malam hari ini dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Tulus Mustafa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Tolong di-share ya materinya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita dengan tema Al-Islam wa Sunnatullah. Islam dan Sunnatullah. Di sini ada kata-kata Sunnatullah. Ya, jadi kata-kata sunnah itu mempunyai banyak arti. Umpamanya di dalam terkait dengan fikih, ya, itu sunnah itu bagian dari jenis-jenis hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram, dan seterusnya. Itu sunnah di situ artinya satu perbuatan yang diberi pahala kalau dilakukan, kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala. Itu salah satu sunnah. Itu namanya sunnah juga. Kemudian di dalam usul fikih itu ada dalil-dalil. Ada Al-Quran, ada sunnah. Nah, itu. Jadi di situ sunnah itu artinya adalah segala yang datang dari Rasul, dinisbahkan kepada Rasul, apakah itu ketetapan, atau perintah, atau larangan. Ya, itu namanya sunnah. Ada lagi sunnah itu berarti inisiatif. Ide, ya. Umpamanya dalam hadis itu disebutkan man sanna sunnatan hasanatan walau ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa punya ide, punya gagasan yang baik, maka dia dapat pahala dari gagasan itu, ide itu, prakarsa itu, dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang punya inisiatif jelek, ide jelek, kreativitas jelek, maka dia mendapatkan dosa dari kreativitas itu, ide itu, pikiran itu, gagasan itu, dan juga dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Itu namanya juga sunnah juga. Sunnah sunnatan hasanatan dan sunnah sayyi'ah. Nah di sini ada sunnah lagi yaitu sunnatullah. Sunnatullah di sini yang dimaksud dengan sunnatullah di sini adalah titah Allah gitu. Ya.
Jadi kita akan bicarakan tentang Islam dan sunatullah. Jadi sunnah Allah itu titah Allah yang ada pada makhluk ini. Dan sering juga mungkin identik juga dengan nama hukum alam. Sebenarnya bukan hukum alam, itu hukum Allah. Tapi ada di dalam kaun, di dalam alam ini. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada plus, ada minus, gitu kan? Ada positif, ada negatif. Itu hukum-hukum alam itu sunatullah, titah Allah. Dan sunnah Allah itu tidak berubah-ubah. Terus walan tajida sunnatnya, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan menemukan sunnah-sunnah Allah itu akan berganti. Baik, lanjutkan. Jadi untuk membahas tentang sunnatullah ini, kita ambil dari yang menciptakan segalanya. Ya, tauhid ya. Allah itu la ilaha illallah, tidak ilaha illallah. Itu mengarahkan manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah. Ada satu-satunya Allah yang menciptakan. Tapi sebetulnya tidak hanya dengan Allah itu maksudnya Tuhan kita hanya Allah, yaitu iya, tapi dampak dari kita hanya menuhankan Allah dengan la ilaha sebetulnya, kan? Jadi di situ coba dilihat, umpamanya Allah. Di sini Allah itu Al-Khaliq, Sang Pencipta. Sang Pencipta. Ini kalau dulu pernah ada santri ini buat gini, jadi kalau keluar gitu loh. Kita bisa keluar. Coba yang biasanya mahasiswa, anak muda itu yang gitu-gitu mudah. Jadi oke, sekarang kita baca ini namanya Rosmul Bayan nih. Jadi apa namanya, bagan-bagan untuk memudahkan kita memahami. Jadi kita dengan asyhadu alla ilaha illallah ini, Allah ini adalah Tuhan kita. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Ditegaskan juga dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian Allah ini Al-Khaliq, ya. Allah ini Al-Khaliq, Sang Pencipta. Allah itu Sang Pencipta. Nah, Allah ini di dalam posisinya sebagai pencipta, sebagai pencipta ini, Allah itu telah menurunkan ketentuan, yaitu ketentuan syariat, gitu. Ini salah satu dari ciptaan Allah adalah telah menentukan syariat. Di samping syariat itu, Allah itu menciptakan alam. Di sini ada ketentuan alam. Nah, ini yang dimaksud sunatullah ini di sini. Si Allah sebagai Sang Pencipta itu telah menentukan alam ini, ya. Segalanya itu sudah teratur, akurat. Nah, akurat dan sesuai dengan titah Allah. Jadi umpamanya matahari ya, matahari itu ketentuan alam di dalam matahari itu panasnya ya sudah segini nih. Gitu. Kalau panas matahari dinaikkan dikit itu ya hancur. Gitu. Turunkan dikit itu ya nanti beku.
Itu contoh-contoh takdirul kaun ini ya. Nah, manusia juga masuk di sini. Jadi manusia ini kan salah satu dari kaun. Kaun ini alam ini ya, ciptaan Allah ini. Manusia ini bagian dari kaun ini. Maka manusia sudah ada ketentuannya. Ya, istilahnya apa istilahnya? Prototipe manusianya ya begini nih. Ada kepalanya, ada telinganya, ada mulutnya, ada hidungnya, ada lehernya, ada tangannya. Itu takdirul kaun. Ya, itu kaun. Nanti yang di luar ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada matahari, ada bulan, ada angin, ya, ada gunung. Sekali lagi ya, ini ketentuan kaun ini punya seluruh yang ada di kaun ini sudah ditentukan. Faqaddarahu taqdira, ya, sudah ditentukan sesuai dengan ukuran yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Bukan hanya umpamanya manusia ini ada kepalanya, ada wajahnya, ya wajah di kepala, ada tangan, ada kaki, gitu kan. Tapi juga umpamanya pertumbuhannya. Manusia ini ya dalam kandungan, terus lahir, bayi, terus anak kecil, anak-anak dewasa dan seterusnya, tua, mati gitu loh. Itu kaun. Takdirul kaun. Semua sudah ditentukan kadarnya oleh Allah. Kalau bahasanya yaitu sudah hukum alam, tapi sebenarnya itu hukum Allah, ketentuan Allah ya. Nah, semua kaun ini sudah ditentukan oleh Allah dan semuanya khudu, semuanya tunduk. Jadi tidak ada alam yang tidak tunduk. Nah, tunduk itu, kalau kita masih ingat materi yang lalu itu, Islam itu kan artinya tunduk ya. Salah satunya ya. Tunduk, pasrah, damai. Nah, di sini kita tekankan tunduknya ini. Tunduknya. Jadi seluruh alam ini itu tunduk. Tunduknya dengan apa? Pokoknya yang ini ya. Nanti ada spesial yang manusia. Selain manusia itu, bukan seluruh kaun termasuk manusia dan selain manusia itu dalam aspek kauni sebagai alam ya, itu tunduk. Tadi kita jadi manusia ini nggak minta ya. Allah mengendaki ada wajah, ada telinga, ya sudah tunduk. Kemudian di kandungan kita tunduk, lahir, kalau sudah lahirnya keluar saja, nggak ada yang protes. Terus itulah seterusnya, mulai perkembangan fisik, perkembangan psikologis, ya kan, perkembangan peradaban, itulah sudah tunduk manusia. Dan begitu juga tumbuh-tumbuhan, ada biji-bijian, ada biji-bijian, ada macam-macam itu. Kadang-kadang itu biji-biji ini hampir mirip-mirip antara kacang dengan kedelai, kan mirip-mirip juga itu kan. Bahkan kacang sendiri itu ada kacang merah, kacang tanah itu. Begitu ada hujan, ada di tanah, ada hujan, maka tumbuh. Itu masing-masing udah tumbuhnya sendiri-sendiri, nggak ada yang salah tumbuh, nggak ada gitu loh. Bahkan yang unik lagi makanan itu ya. Makanan itu, katakanlah sama-sama beras, sama-sama nasi, sama-sama dimakan manusia. Ketika manusianya laki-laki, manusia perempuan, itu nanti proses makanan itu
Itu ada di sana titik tertentu itu akan ada bedanya. Titik yang dimakan oleh laki-laki akan mensupport ya, anggota-anggota badan yang sesuai dengan kelaki-lakian. Tapi di lain pihak ketika dimakan perempuan itu berbeda. Pada titik tertentu fungsinya untuk mensupport kecuali yang kebutuhan umum, ada yang kebutuhan khusus wanita. Bahkan kadang-kadang ada makanan yang sama antara manusia dan hewan, kucing umpamanya. Katakanlah kita sama-sama makan ikan asin. Kita mau makan juga, kucing kita juga mau. Tapi sama-sama makanan, sama-sama ikan asin itu ketika masuk ke manusia, itu berbeda proses selanjutnya dibandingkan dengan masuk yang ke kucing itu. Ya yes, itu sudah ketentuan Allah begitu. Tunduk. Dalam bentuk yang lain kecuali tunduk secara kauni, ya, secara kauni juga sujud, tasbih, tahmid. Namanya ada dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini kecuali dia bertasbih. Kecuali bertasbih. Ada kisah macam-macam itu ya yang tentang itu, menguatkan itu. Nah ini kaum manusia ini. Jadi manusia bersama-sama dengan makhluk yang lain secara kauni itu tunduk. Nah, cuman ketika sampai kepada manusia, kecuali dia punya kadar ketentuan secara kauni, ya, ini Allah menciptakan tambahan kepada manusia, yaitu takdirus syar'i, ketentuan syariat. Ini khusus manusia ini ya, jin juga ya, ada jin juga. Tapi katakanlah kita sekarang bicara tentang manusia, karena sedang ma'rifatul insan. Allah menurunkan kecuali manusia itu bagian dari takdir kauni, tunduk, tapi manusia diberi tambahan karena diberi akal itu ada ketentuan syariat, takdir syar'i. Apa wujudnya? Apa wujudnya ketentuan syariat itu? Atau di mana itu ketentuan syariat itu? Ya dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul. Jadi Islam yang dibawa oleh Rasul itu hanya untuk manusia. Hanya untuk manusia. Lain dengan ini, yang ketentuan kaun. Ini semua manusia juga tunduk. Alam juga tunduk. Langit, walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardh. Dan kepada Allah, sujudlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Semua tunduk. Tapi ketika manusia ini diberi tambahan takdir syar'i itu, manusia ini. Nah, di sini manusia ini sering secara kauni tunduk, tapi secara syar'i kadang-kadang nggak tunduk. Nah, ini dia masalahnya di sini. Sehingga ada orang muslim, ada orang kafir. Ya kan? Jadi orang kafir itu Islam juga. Kalau istilah yang lain. Orang kafir itu Islam juga, tapi Islam kauni, secara kauni tunduk. Dia harus makan, harus tidur, harus sakit, harus berobat, macam-macam pertumbuhan fisik, psikologis, rambut, macam-macam itu tunduk dia. Dan nggak ada orang mau menolak panas matahari, kemudian menolak angin, segala macam itu ya, kalau orang sakit ya. Semua mau. Jadi kalau bahasa Jogjanya ini, manusia sering urik. Urik kenapa? Sebagai kaum dia tunduk, dengan ketentuan kaum itu tunduk, tapi ketentuan syariat tidak tunduk. Nah itu dia. Padahal manusia itu, ya diberi kelebihan oleh Allah. Kenapa diberi takdir syar'i? Karena diberi kelebihan ada akalnya. Jadi kalau sebagai kaun ya tunduk dia, ya kan? Ada ketentuan tak kauni, sebagai kaun ini tunduk.
Di sini manusia sama dengan makhluk yang lain. Dia kembali kepada definisi yang kemarin, salah satu arti Islam adalah al-istislam, berserah diri. Jadi ketika manusia sebagai kaum ditambah dengan takdir syar'i, diberi Islam, diberi Rasul, ada yang muslim dan kafir, gitu ya. Ada yang muslim dan yang kafir. Maka di ranah kenyataan hidup, ya, kenyataan hidup ini berserah diri, kaum itu berserah diri kepada sunnatullah, kepada sunnatullah. Jadi sunnatullah ini kalau di dalam kaun, di dalam alam ini mutlak, sabit, mustamir. Mutlak ya mutlak, ya, tidak terbatas. Sabit itu tetap, mustamir itu berkesinambungan. Contohnya apa? Ya, tadi saya sudah dicontohkan di depan, namanya manusia sendiri. Ini kan prosesnya itu ya seperti itu terus. Reproduksi, berkembang, orang mati, reproduksi lagi begitu. Matahari begitu juga. Pagi terbit dari timur, nanti tenggelam dari barat. Ya, normal gitu kan. Dan terus menerus sehari-hari begitu. Dan dia itu mutlak, sabit, dan mustamir. Mutlak itu mutlak ya, sabit tetap, mustamir ya, berkesinambungan terus. Jadi sampai kesinambungannya juga sangat akurat gitu ya. Jadi pokoknya matahari itu nggak pernah terlambat. Pada waktunya terbit, waktunya tenggelam. Nah, kita kalau mau belajar disiplin, belajarlah sama matahari. Gitu kan. Ini masing-masing sudah diberi ketentuan alam. Tadi ini penjelasan dari atas tadi ya. Setelah diberi ketentuan alam itu berserah diri. Tidak ada matahari yang bangkang, tidak ada bulan yang bangkang, tidak ada angin yang bangkang, tidak ada air yang bangkang, tidak ada udara yang bangkang, dan seterusnya. Gitu. Itu kalau sunnatullah berada dalam kaun. Sunnatullah berada dalam titah Allah di dalam kaun. Mutlak, sabit, mustamir. Ini diberi ketentuan alam, berserah diri. Nah, lain dengan manusia. Manusia kan ini sama-sama sunnatullah. Kesininya itu istislam, berserah diri, kembali menguatkan bahwa semua makhluk selain Allah itu Islam. Dalam arti mereka tunduk patuh. Tapi ketika manusia ini sunnatullah pada manusia itu tidak mutlak, tidak sabit, tidak mustamir. Itu ditentukan oleh hidayah, ditentukan oleh iradah, ditentukan oleh ikhtiariyah. Jadi sunatullah ini, jadi kalau orang itu nanti pada akhirnya silakan mau mukmin mau kafir. Kalau mukmin perlu hidayah. Mau ibadah, taat harus punya iradah, kehendak. Kalau tumbuh-tumbuhan, ya nggak perlu kehendak. Kemudian ikhtiarnya ada pilihan. Di manusia itu salah satu sifat manusia itu adalah mukhayyar. Mukhayyar itu diberi pilihan. Wa insya falyakun, wa insya falyakun. Silakan mukmin, silakan yang kafir. Yang penting harus sudah tahu bagaimana kalau kafir, bagaimana kalau
mukmin itu bagaimana. Jadi di sini ketika sunatullah pada manusia itu diberikan hidayah, ke petunjuk, iradah, kehendak, ikhtiar usaha, ya kan? Dan yang mengatur ini bukan kaun, bukan hukum alam bagi manusia ini. Ada sisi kaunnya, tapi ada tambahan takdirus syar'i, ketentuan syariat. Di titik ini, nah ini manusia ini di sini titiknya lemahnya ini. Di titik ini, kalau titik ini kalau manusia itu bagian dari kaun itu sama dengan kaun-kaun yang lain. Tapi di titik ini manusia ini setelah ada takdir syar'i ini sering tidak mau mengambil ketentuan syariat, tidak mau mengambil ketentuan syariat, hanya mau mengambil ketentuan kaun. Ini unik, bukan unik, apa namanya? Urik gitu kalau betul nggak istilahnya. Jadi ternyata manusia ini ketika di sunatullah yang ini tunduk, tapi jika di sini ini ada yang muslim yang memang betul-betul tunduk. Boleh dikatakan insan kamil, Islam yang sempurna ketundukannya secara kauni dan secara syar'i. Tapi ada yang kafir. Ada kafir. Kafir itu apa sih? Kafir itu tertutup. Jadi julukan kafir itu sebenarnya lebih terhormat daripada non-muslim sebetulnya. Jadi ini tertutup, jadi tidak terbuka pikirannya. Kalau mau suatu saat terbuka, muslim, ya kan? Kalau sudah non-muslim kan sudah memang nggak Islam. Kalau ini masih mungkin kalau mau covernya dibuka itu, apa istilahnya itu, topengnya itu. Makanya kata-kata kafir itu sebenarnya dijadikan istilah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu cover. Nah itu. Cover ada buku, ada covernya itu kan penutup itu, sampul. Nah jadi itu di sini sunatullah Islam dan sunatullah ini maksudnya penjelasannya kira-kira seperti ini. Baik, teruskan. Dan ini menjelaskan saja, menegaskan saja yang tadi itu. Jadi Allah SWT telah menciptakan alam semesta ini, telah memutuskan dalam takdirnya berbagai ketentuan atas seluruh makhluk. Takdir ini di sini mungkin agak beda ya dengan istilah takdir dalam rukun iman. Gitu. Ya ada irisannya, tapi maksudnya di sini adalah ukuran, ketentuan, berbagai ketentuan atas seluruh makhluk. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Dan masing-masing punya ciri sendiri-sendiri. Jadi berdasarkan sifatnya, takdir itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Takdir kauni, tadi sudah dijelaskan, yang disebut dengan sunnatullah fil kaun. Kemudian yang kedua, takdir syar'i, ketentuan syariat. Oke, terus. Nah, di situ dijelaskan takdir kauni berlaku umum bagi seluruh makhluk di atas bumi ini tanpa kecuali. Tak ada yang dapat menghindar pada ketentuan ini. Jadi segala yang ada di langit dan di bumi itu semua tunduk kepada Allah dengan sukarela atau terpaksa. Baik itu sukarela maupun terpaksa. Ketentuan syar'i pasti senada dengan selaras dengan ketentuan kauni. Ketentuan syar'i menghendaki agar makhluk tunduk, sujud, tasbih, dan tahmid kepada Allah al-kaun. Aturan-aturan syar'i itu disebutkan Islam yang diturunkan melalui para rasul dan para. Jadi kita hidup itu kalau sebagai orang iman yang puncaknya itu pada Allah, kan? Kalau mau hidupnya itu sesuai dengan titah Allah itu, ya dua-duanya ditaati.
Kalau kauni sih memang tidak bisa menolak, kita tidak bisa melepaskan diri, sudah tunduk. Tapi syar'i kita harus berdua sama-sama. Dan semua dua-duanya ini yang ditentukan oleh Allah itu semuanya adalah kebutuhan manusia. Sebagaimana manusia butuh matahari, butuh bulan, butuh angin, butuh makan, butuh minum, manusia juga butuh syar'i, ya kan? Butuh iman, butuh sholat, butuh puasa, dan itu semua kebutuhan manusia yang ditentukan oleh Allah yang di atas kaun, yang pencipta kaun itu semua. Hanya Allah yang mengetahui apa kebutuhan manusia itu. Ya, terus takdir syar'i memberi peluang kepada manusia dan jin untuk taat, ya, untuk memilih. Silakan. Di sini manusia diberi pilihan untuk memilih, namun dengan konsekuensi bahwa mereka akan mendapat balasan sesuai dengan pilihannya. Jadi memang la ikraha fiddin, betul. Tidak ada paksaan di dalam agama. Yang lain disebutkan wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau kafir-kafirlah, mau iman-imanlah, gitu kan. Yang penting harus tahu. Gitu yang makanya dakwah ini tidak boleh ada yang menghalangi. Adapun didakwai orang kafir kemudian tetap dalam kekafirannya, kemudian orang muslim tetap dalam keislamannya, atau yang kafir pindah seterusnya, itu banyak faktor. Termasuk salah faktornya adalah manusia diberi pilihan. Karena itu adalah perkembangannya sikap mereka tidak sama. Yang menerimanya disebut muslim karena ia tunduk dan patuh sebagaimana sikap alam semesta terhadap takdir kauni. Yang menolaknya disebut kafir karena ia menutupi nikmat Allah yang diberikan kepadanya dengan kesombongan dan kebanggaan. Jadi orang kafir itu diberi peluang. Ya. Nah, ini kan manusia itu fitrah manusia, nanti ada bab tertentu tentang fitrah. Fitrah manusia itu Allah ciptakan itu fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li hukm. Jadi manusia lahir itu sudah membawa fitrah. Fitrah apa? Fitrah iman. Maka dalam Islam ini prinsip dalam Islam itu adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Masing-masing anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan Islam gitu. Cuman pada perkembangannya itu Islam itu ditinggalkan. Yang kalau dalam hadis itu faktor orang tua itu sangat besar pengaruhnya. Bisa jadi membiarkan tanpa dibimbing atau malah memang sengaja dibelokkan dari fitrah menjadi sesat. Dari Nasrani, dari Yahudi, dari musyrik dan seterusnya. Jadi yang menolaknya itu disebut takdir syar'i tadi, yang menolak itu karena ia menutupi nikmat Allah yang diberikan kepadanya dengan kesombongan dan ini kuncinya itu kesombongan dan pembangkangan itu. Baik, terus. Nah, jadi baik takdir syar'i maupun takdir kauni semuanya diperlakukan di dalam alam ini demi keselarasan dan keharmonisan hidup setiap makhluk. Dan menjamin kehidupan ini sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan dan tidak membatasi batas-batas. Istilah lain itu Allah menciptakan alam dengan segala isinya itu ekosistem. Ekosistem. Dalam arti yang lebih luas daripada istilah ekosistem yang sering dipelajari di fisika atau apa ya. Jadi kalau ekosistem sekuler itu kira-kira begitu ya, yang istilah itu. Jadi alam ini semua saling membutuhkan, gitu. Saling membutuhkan. Manusia butuh air, butuh udara, ya, terus butuh oksigen, macam-macam begitu kan. Dan manusia butuh hewan juga, hewan sapi, ayam, dan kemudian manusia itu perlu juga ada babi. Manusia itu perlu juga ada tikus. Ini semua ekosistem. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan manusia, termasuk yang diharamkan.
pokoknya babi. Mungkin bagi orang Islam, apa manfaatnya babi wong itu haram? Tetap ada. Di antaranya adalah yang penting, sehingga kita itu diuji lulus apa tidak. Ya, mau kata orang yang makan babi enak itu terus tergiur apa enggak? Bahkan hewan-hewan yang kita anggap sebagai hama, tikus bagi petani umpamanya, itu tetap ada manfaatnya, Mungkin pada dataran tertentu memberikan manfaat, yang lain, umpamanya contohnya obat-obatan itu banyak diteliti kemudian dieksperimenkan pada tikus. Sikap yang dilakukan manusia terhadap ketentuan ini harus sejalan dengan sikap alam semesta, yaitu tunduk dan berserah diri kepada Allah. Jadi kalau manusia itu tunduk kepada alam dalam takdirul kauni dan tunduk pada ketentuan syar'i, dia akan hidup secara harmonis. Kalau tidak, ya itu namanya disharmonis. Cuman nggak tahu. Sementara orang yang melakukan harmonisasi kehidupan dengan takdirul kauni dan takdirul syar'i merasa nikmat, merasa lega, merasa indah, gitu kan? Orang yang hanya mengambil takdirul kauni itu, mereka tidak merasakan itu. Terus bawa lagi. Meskipun manusia merupakan bagian dari sebelumnya. Ya, meskipun manusia merupakan bagian dari alam semesta ini, namun karena dijadikan sebagai pengelola yang diberi akal dan nafsu, kadang sifatnya tidak terlalu taat kepada sunatullah itu. Sunatullah yang takdirus syar'i. Karena ia adalah makhluk yang istimewa. Kadang ia merasa congkak, sombong, kepada manusia yang lebih tinggi, potensi dan kemampuannya yang berbeda, menuntut ketentuan tambahan yang tidak sama. Jadi kalau kepada sunatullah semua tunduk itu, kalau pada syar'i itu kadang manusia tidak. Terus bawahnya lagi apa? Sunatullah tadi. Nah ini yang itu betul yang barusan. Ketentuan Allah sunatullah di alam semesta ini tadi ya. Ini menguatkan tadi ya yang sudah dijelaskan di depan. Ketentuan Allah terhadap alam semesta bersifat mutlak, tetap dan terus-menerus. Mutlak karena ia berlaku untuk bagi seluruh makhluk dan tidak dapat ditolak. Tetap karena tidak berubah kecuali apabila Allah menghendaki untuk menunjukkan kekuasaannya. Ya, jadi ini standar umum lah ya. Seperti yang terjadi pada mukjizat namanya kan, ada karomah itu kan. Makanya mukjizat dan karomah itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak sebagaimana biasanya, tidak sebagaimana adat kebiasaannya. Itu maksudnya adalah tetap terus-menerus karena tidak berhenti selama ada variabel dan sebab-sebabnya. Sunnatullah yang demikian disebut faktor kauni yang disikapi dengan ketundukan dan pasrah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menyebabkan akibat fatal yang dapat dirasakan langsung atau tidak langsung sekarang atau yang akan datang. Jadi umpamanya kaun itu manusia itu supaya menjaga alam itu, menjaga alam. Sampai-sampai ada hadis seandainya hari kiamat itu sudah datang, sudah datang hari kiamat, tapi di tangan kita masih ada bibit-bibit tumbuh-tumbuhan, tanamlah. Artinya kita ini sebagai khalifatullah fil ardi supaya menjaga itu ketentuan-ketentuan itu. Tapi kalau kemudian kita itu sembrono terhadap alam, ya kan membuat kerusakan dan yang kena manusia juga, ya kan? Umpamanya hutan, terus ekologing, pada kan duarul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di langit dan di bumi karena tangan ulah manusia itu. Bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'daladzi ya'amilul alam untuk supaya memberikan peringatan kepada mereka, siapa tahu mau mereka kembali. Oke? Terus nah, tadi ada sunatullah pada alam, ini sunatullah pada manusia. Di samping berlaku sunatullah di alam, manusia terdapat hidayah. Hidayah.
Manusia juga diberi nafsu yang memiliki kemampuan untuk berkehendak dan akal yang memiliki kemampuan untuk memilih. Ketentuan syar'i dimaksudkan untuk memagari nafsu dan kebebasannya agar tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem global di alam semesta ini. Jadi orang melanggar syariat itu, melanggar ketentuan Allah yang berupa syariat, ya, agama itu juga akan mengancam sunatullah di dalam kaun. Dari ayat tadi menunjukkan itu. Jadi jangan dikira orang tidak taat itu hanya berdampak pada akhirat, udah di dunia juga. Bahkan ada peringatan dari Allah itu apa namanya? Fattaqullah. Gimana itu? Lupa ayatnya. Jadi supaya kita ini supaya wattaqu fitnatan, alhamdulillah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Jadi takutlah kalian terhadap adanya fitnah dalam arti bencana, musibah, gitu kan? Yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja. Nah, kalau ada gempa, umpamanya, ada banjir, emangnya yang kena hanya orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang soleh juga kena, gitu. Ya, kecuali kondisi tertentu ada. Allah memperlihatkan kuasaannya. Gitu. Terjadinya ketentuan inilah yang manusia terbagi menjadi dua, ada yang muslim, ada kafir. Ketaatan atau pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mendapat konsekuensi hukum di dunia dan akhirat. Oke, terusnya, nah, udah cukup sekian ya. Baik, jadi intinya kembali kepada persoalan kita, Islam dan sunnatullah itu, ya kan? Semua ini kita ciptaan Allah. Allah menciptakan itu ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Ketentuan kaun yang ini semua makhluk Allah tunduk taat, ada takdir syar'i. Ini khusus pada manusia. Di titik ini manusia tidak mau, ada yang tidak mau taat, ada yang muslim berserah diri, ada yang kafir. Nah, maka materi ini memandu kita supaya kita berupaya supaya ada harmonisasi kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat itu, berupaya untuk kecuali taat kepada ketentuan kauni yang kita tidak bisa mengelak itu, dan kita supaya menjaga takdir kauni ini, juga kita supaya menjaga, mengamalkan, bahkan diawali dari mengetahui tentang takdir syar'i. Ketentuan syar'i itu apa saja ini mendorong untuk ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.